Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyahi wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan semangat ikut webinar PUBG di malam hari ini ya. Perkenalkan, saya Asma Dunika atau biasa yang dipanggil Kak Lia yang akan menemani teman-teman sebagai MC sekaligus moderator. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi dan relevan banget, yaitu keamanan kendaraan di era digital menggunakan teknologi GPS. Cocok banget nih buat kita yang hidupnya nggak bisa jauh dari teknologi. Langsung aja kita masuk ke acara inti. Hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget, yaitu Kak Muhammad Maulana Ihsan, mahasiswa STI semester 5. Beliau bakal sharing tentang gimana GPS bisa bantu menjaga kendaraan kita tetap aman. Oke, langsung aja, supaya lebih akrab manggilnya Kak Maulana atau Kak Ihsan ya. Kak Maulana aja, Kak. Halo, Kak Maulana. Baik, untuk Kak Maulana, waktu dan pemaparan materinya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Lia yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk Ana. Oke, mungkin sebelum ke materi mungkin kenalan lagi mungkin ya. Ya, saya Muhammad Maulana Ihsan dari kampus Universitas Darun Najah STI. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya share screen dia materi yang akan saya paparkan pada PUBG STI yang ke-12. Ada teman-teman ya? Terlihat, Kak. Jadi malam ini kita telah memasuki mungkin ya, telah memasuki PUBG STI yang ke-12, yaitu pengetahuan untuk berbagi gagasan STI. Pada malam ini saya akan mencoba belajar ya, untuk memaparkan sebuah materi dengan tema keamanan kendaraan di era digital menggunakan teknologi GPS. Atau kalau jabarannya adalah Global Positioning System. Bahasa Indonesianya sistem navigasi global. Seperti yang teman-teman ketahui, di zaman sekarang adalah zaman digitalisasi. Hampir semua bidang ada kemajuan teknologinya masing-masing, dari mulai pertanian, ada mulai di udara ada, pokoknya hampir semua bidang industri, bidang apapun di dunia ini tidak lepas dari yang namanya digitalisasi. Cuman pada malam ini saya pribadi belajar memaparkan materi tentang teknologi yang ada di kendaraan, khususnya di bidang keamanan. Sebelum ke materi utama, saya akan memaparkan beberapa kemajuan teknologi yang ada pada kendaraan di zaman sekarang. Nah, ini yang pertama. Ini adalah di lampu kendaraan. Jadi zaman sekarang tuh, ini yang pertama itu Tesla, namanya adalah Adaptive Headlight. Jadi kalau dijabarkan gini mungkin. Jadi kalau dulu tuh kan yang namanya lampu dia tuh cuman terangin jalan doang, gitu kan. Nah di zaman sekarang Tesla tuh membuat sebuah kemajuan. Jadi sebuah lampu tuh nggak cuman menerangi jalan doang, tapi dikasih teknologi. Ketika di depannya ada hambatan, ada kendaraan yang lewat,
boleh dilihat yang sebelah kanan tuh. Jadi dia tuh akan sebagian cahaya lampunya tuh akan hilang. Untuk apa? Supaya kendaraan yang berpapasan dengan kita tuh tidak silau. Coba kalau yang sebelah kiri yang masih konvensional ini, kalau kita ngasih lampu di jalanan, terus kemudian lampu kita terang banget, mungkin kalau anak ngampus tuh pakai bilet atau proji itu kan terang banget, pada papasan dengan kendaraan lain, itu silaunya bukan main itu, karena mata bisa gak kelihatan jalan. Nah, dengan adanya adaptive headlight yang diciptakan oleh Tesla ini bisa mengurangi kecelakaan. Kemudian yang kedua, nah, ini di sistem pengereman. Ada dua sistem pengereman nih. Jadi yang dulu tuh jadul tuh belum ada ABS. Kalau yang sekarang tuh yang baru tuh ada yang namanya ABS. ABS itu singkatan dari Automatic Brake System. Jadi dia tuh pengereman tuh dibantu teknologi juga. Jadi nggak cuma tangan kita atau kaki kita yang ngerem, tapi ini dibantu sebuah teknologi, sebuah, kalau saya lihat tuh dulu pas bongkar motor, jadi di situ ada kotak yang mengatur pengereman kita. Ini kita dulu, mungkin ada teman-teman yang udah pernah pakai motor Bapak, Supra Bapak, itu kan yang belakang tuh pakai rem kaki kan ya. Ini teman-teman ada yang udah pernah pakai Supra Bapak belum? Halo? Ini suara saya ada kan ya? Ada Kak, terdengar. Mungkin mereka belum pernah kali Kak, mungkin karena kelahiran 2000-an ya. Saya juga kelahiran 2002. Oke. Ini kalau Supra Bapak itu kan, ini pengalaman saya dulu ya, pakai Supra Bapak motor-motor gigi. Itu kalau lagi licin, hujan, ketika kita rem mendadak pakai yang kaki itu, kita rem belakang, itu kan belakang tuh masih tromol. Ketika rem mendadak, wah itu bisa jadi drifter profesional, itu tiba-tiba jadi ngedrip gitu. Bahayanya ya kita bisa nabrak orang atau kita sendiri yang jatuh. Tapi dengan adanya teknologi ABS ini, kita bisa lihat yang sebelah kiri, dia tuh sama-sama jalannya basah, tapi ketika kita mengerem kendaraan tersebut, dia tuh masih tetap berdiri, nggak jatuh, nggak tergelincir. Tapi kalau tanpa ABS, coba lihat. Ini untuk pakai pengaman kanan kiri, tapi kalau nggak ada pengaman kanan kiri itu dia tuh bisa jatuh. Lanjut mungkin ini yang salah satu sistem utama di kendaraan mungkin, yaitu sistem bahan bakarnya. Ini kalau anak-anak motor mungkin gak asing sama istilah-istilah ini. Jadi dulu tuh ada yang namanya sistem bahan bakar itu menggunakan karburator. Itu tuh kalau kita gunakan karburator, kalau kita nggak bisa nyetingnya, bisa boros tuh kendaraan. Kita ambil contoh aja kayak motor Mio deh. Mio yang dulu, yang 2009, 2008, dia tuh masih karburator. Kemudian kita bandingin dengan Mio yang terbaru, Mio GT, Mio yang terbaru yang udah menggunakan injeksi. Coba kita bandingin bahan bakar yang dihasilkan ketika kita menggunakan Mio karbu yang dulu dengan Mio yang udah injeksi. Jadi kalau dulu tuh kalau kita pakai Mio karbu, jarak 1 liter Mio karbu tuh kita cuman bisa 20 sampai 30 kilo doang. Mungkin kalau dari Darun Najah sampai Depok mungkin ya. Tapi kalau kita udah pakai injeksi dengan 1 liter bensin 10.000, itu tuh bisa nyampe ke Bogor. Jadi dengan kemajuan teknologi ini banyak manfaat yang kita dapatkan, dari keefektifan bahan bakar. Jadi irit juga. Dompet kita juga nggak terlalu terkuras kalau mau jalan atau mau kemana-mana. Itu beberapa kemajuan teknologi yang ada di kendaraan, dan masih banyak lagi kemajuan teknologi yang ada di kendaraan. Itu adalah beberapa doang. Kalau satu-satu bisa kelar jam berapa ini. Cuman karena tadi topik utamanya adalah keamanan kendaraan yang menggunakan GPS, maka kita akan fokuskan materi sekarang ini pada keamanan kendaraannya.
Kenapa saya ngambil materi tersebut? Ini pada 23 September, punya nggak lama lah, masih bulan September. Itu sempat viral tuh kan, tukang ojol yang notabene tuh dikenal dengan sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat gitu kan. Cuman karena dia ini melek teknologi gitu kan, terus punya keinginan untuk menggunakan teknologi itu. Jadi ketika kemarin motor dia ini ada yang nyuri, dia bisa bisa ketemu lagi sama pemiliknya gitu sih, masih bisa dicari gitu. Nah, ini yang jadi topik kita malam ini, kok bisa gitu kan, motor yang udah tahu kemana masih bisa masih balik lagi gitu ke yang punya gitu kan. Ini saya sempat baca-baca tuh di berita, dia udah 2 kali motor dia tuh kecuri. Dan kita lihat ini kan motor NMAX ini saya lihat dia NMAX old, NMAX yang tahun pertama, dia belum ada belum pakai keyless, masih kunci analog, terus juga motornya tuh belum ada alarm gitu. Jadi kalau ada yang ngambil ya udah gitu, hilang udah motornya gitu. Ini kita lanjut ke materi. Mungkin sebelum ke yang selanjutnya, saya akan nyoba menjelaskan ini di garis bawah ya. Jadi kita malam ini sharing aja gitu ya, berbagi aja. Saya juga masih belajar, baru baru buka-buka apa itu GPS itu baru kemarin gitu kan. Karena ya kok bisa gitu seorang ojol tuh menggunakan teknologi yang sangat canggih ini gitu. Ini kalau kita diterapkan di motor-motor kita yang lama atau motor-motor kita yang sekarang juga bergunanya luar biasa gitu. Dengan 300.000 itu harga GPS yang GPS buat di motor, dengan 300.000 kita bisa mengamankan motor kita yang harganya puluhan juta, 20-30 juta. Cuman modal 300.000 doang. Oke, mari kita lanjut. GPS ya, Global Positioning System. Global Positioning System adalah sistem navigasi satelit yang memberikan informasi lokasi dan waktu yang akurat di mana saja di bumi, kapan saja, dalam segala kondisi cuaca. Jadi GPS ini pertama kali dikembangkan tuh oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Jadi 1973 itu proyek GPS itu udah dimulai. Awalnya tuh mereka tuh bikin GPS buat mengetahui posisi kapal selam mereka. Jadi biar di mana nih letaknya gitu. Nah, itu baru dibikin. Kemudian 1978 tuh GPS pertama baru diluncurkan. Jadi baru satu nih diluncurkan. Proyek GPS tuh dipimpin kalau nggak salah oleh Bapak Brian Parkinson. Nah, itu yang sekarang mungkin dikenal sebagai Bapak GPS karena dialah yang jadi kepala proyek di pembuatan GPS itu. Kemudian di tahun 1978 diluncurkan tuh baru satu. 1980-an diluncurkanlah 24 satelit untuk GPS ya, khusus GPS 24 satelit khusus GPS. Kemudian 1995 sistem GPS itu bisa digunakan, cuman masih digunakan untuk orang-orang tertentu, nggak bisa diakses oleh sipil semuanya gitu. Nah, barulah di tahun 2000 presiden Amerika Serikat di tahun tersebut, saya lupa lagi namanya siapa, pokoknya presiden di tahun tersebut membuka akses GPS untuk publik, jadi semuanya bisa menggunakan yang namanya GPS.
kita bisa menggunakan GPS itu terjadi dari 3 komponen utama. Yang pertama satelit, yang kedua ground station sebagai yang kontrol satelitnya yang 24 satelit itu. Kemudian yang ketiga ada receiver, penerima atau pengguna, bisa itu smartphone kita, kendaraan mungkin sekarang baru pakai Tesla, tapi beberapa mobil juga Toyota udah mulai pakai kendaraan otonom. Kemudian peralatan navigasi personal lainnya. Nah, ini mungkin cara kerja sistem. Sebelum kita bahas cara kerja sistem, teman-teman ada yang ingin ditanya nggak tentang GPS? Belum ada mungkin ya. Ada, kita lanjut. Ini cara kerja sistem GPS. Jadi sebenarnya itu bukan satelit yang ngasih tahu posisi kita ada di mana, tapi receiver atau penerima sinyal itulah yang mengolah datanya sehingga kita tuh bisa tahu di mana posisi kita. Mungkin kalau pakai GPS nanti outputnya melalui monitor HP kita. Jadi yang pertama tuh cara kerja sistem GPS, satelit GPS mengirimkan sinyal radio yang berinformasi waktu dan posisi satelit dengan presisi tinggi. Kemudian yang kedua, penerima sinyal. Jadi GPS itu diterima menangkap sinyal dari minimal 4 satelit untuk menentukan posisi 3 dimensi yang akurat. Dan yang ketiga, kalkulasi posisi. Sistem menghitung jarak ke setiap satelit berdasarkan waktu tempuh sinyal dan menentukan koordinat lokasi. Ini kalau kita jelaskan secara sederhana dulu. Jadi saya ini ada di Bandung, tapi saya belum tahu nih ada di Bandung. Dan saya nanya ini ke warga. Warga ini kita ibaratkan satelit. Nanya ke warga, Pak Udin, saya nih ada di mana? Pak Udin jawab, kamu tuh ada 1020 km dari Jakarta. Kemudian saya nanya lagi ke bapak-bapak yang lain. Saya Pak Ucok dah ya. Pak Ucok, ini saya tuh ada di mana? Kata Pak Ucok, kamu tuh ada di 100 km dari Cirebon. Kemudian ada Mas Iul. Saya nanya Mas Iul, nih saya ini ada di mana? Kata Mas Iul, kamu tuh ada di 300 km dari Semarang. Nah, dari 3 pernyataan tersebut kita bisa menemukan titik temunya gitu kan. Di mana nih 120 km dari saya tuh di mana? 1000 km dari Cirebon tuh mana? Ini kan di lingkaran. Di lingkaran ini ada jarak terpanjangnya nih kan 120 km, kemudian yang jari-jarinya mungkin ya, jari-jarinya 120 km. Udah lingkaran lagi, jari-jari ke Cirebon tuh 100 km. Ini yang ke Semarang 300 km, ketemulah titik yang bersinggungan tiga-tiganya, yaitu berada di Bandung. Nah, dapatlah kesimpulan kalau saya itu ada di Bandung. Kalau kita ibaratkan ke GPS yang kita gunakan sehari-hari, jadi ketika GPS itu pengen tahu, atau receiver GPS yang ada di HP kita tuh pengen tahu ada di mana, si GPS itu ngirim sinyal ke satelit-satelit yang berada di dekat receiver, kita ibaratkanlah handphone gitu kan, kirim sinyal. Nah, untuk mendapatkan tuh minimal 4, cuman pasti banyak satelit yang akan menerima sinyal dari HP kita. Nah, di satelit itu disimpan lah nih kita nih ada jarak berapa kilometer, waktunya kapan, dari satelit itu digabungin dari beberapa satelit. Nah, ketemulah kita tuh berada di titik koordinat. Kan kalau GPS tuh dia nggak bisa mengetahui ini jalan Bandung, ini jalan Bogor, nggak bisa. Tapi dia tuh mengetahui dari titik koordinat. Nah, nanti dari si GPS tuh dihitung lah kalau posisinya di mana, ketemu titik koordinat di mana, lintang selatannya berapa. Nah, barulah karena dia udah punya peta sendiri, dia tuh udah punya peta sendiri di GPS, di HP-nya tuh kan udah peta sendiri.
ini titik koordinat ini ada di mana nih, baru nanti dimunculkan di GPS kita kalau kita berada di Bandung. Maaf ya kalau mungkin agak terbata-bata atau kurang mengerti. Nah, ini sekarang mungkin sebelum lanjut ke penggunaan GPS dari cara kerja ini ada yang ingin tanyakan nggak teman-teman? Barangkali ada yang belum paham. Kenapa kok bisa ketemu gitu, kok bisa tahu gitu. Nah, ini berarti teman-teman udah paham semua ya tentang GPS. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pemanfaatan GPS dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tuh ada navigasi pribadi, yaitu seperti yang kita banyak pakai, ada Google Map, Waze, aplikasi lainnya. Dan yang kedua ada olahraga dan kesehatan. Ini kalau teman-teman yang ada joki Strava mungkin ya. Nah, ini menggunakan GPS nih. Kita bisa tahu nih berapa kilometer kita udah lari. Dan yang suka naik gunung, itu kan ada jalurnya tuh, jalur hikingnya. Ini pakai GPS juga. Kemudian untuk fotografi dan drone, ini biasanya digunakan sama anak-anak arsitek atau anak-anak geologi untuk menentukan ketinggian gunung menggunakan drone. Jadi drone nanti dengan sistemnya ketika dia naik mantau gunung, dia bisa mengetahui tinggi gunungnya berapa dan lain-lainnya. Kemudian GPS dalam transportasi dan logistik. Nah, ini teman-teman yang sering check out nih, ini dia itu pakai teknologi yang lumayan rumit juga, itu pakai GPS. Jadi kita juga di situ bisa mengetahui di mana paket kita udah nyampe mana, sampainya kapan. Itu menggunakan teknologi GPS juga. Atau teman-teman yang sering pakai Gojek buat ojol gitulah, ojol untuk mobilitas sehari-hari, itu juga pakai Gojek. Jadi kita bisa mau kemana nih, arahnya kemana, Gojeknya kita bisa tahu, drivernya udah nyampe apa belum, itu menggunakan GPS juga. Kemudian GPS untuk keamanan dan darurat. Layanan darurat, ambulan, pemadam kebakaran, kemudian pencarian dan penyelamatan. Tim SAR menggunakan GPS untuk melacak lokasi korban yang hilang di gunung, hutan, atau laut dengan koordinat yang tepat. Kemudian ada keamanan anak. Jadi kita nih sekarang tuh ada smartwatch atau jam tangan cerdas. Di situ kita bisa pantau kalau ada yang udah berkeluarga. Dengan jam tangan itu kita bisa tahu nih anak kita ada di mana, kemana. Jadi dengan kemajuan teknologi ini banyak manfaat yang luar biasa. Kemudian ada tantangan keterbatasan penggunaan GPS. Nah, ya, yang pertama ada penghalang sinyal. Jadi kalau receivernya nggak kurang bagus, dia menerima sinyal dari satelitnya tuh gampang kehalang sama gedung, terowongan. Tapi kalau receivernya bagus gitu ya, itu bisa aman gitu. Cuman ya receiver yang bagus tuh enggak dijual secara umum. Pastinya receiver yang bagus tuh dipakai untuk kalangan orang-orang tertentu, entah itu keamanan negara dan lain-lainnya. Kemudian kondisi cuaca juga ngaruh. Jadi kalau hujan terus-terusan, hujan badai itu ganggu sinyal juga. Jadi nanti koordinatnya tuh nggak sesuai gitu. Nah, kalau kita menggunakan GPS secara terus-terusan, kalau di handphone mungkin nanti baterainya cepat habis, kalau di kendaraan ya aki motor kita kena. Makanya kalau kita mau menggunakan GPS di kendaraan kita, sebisa mungkin kendaraan kita ini harus selalu dipakai gitu. Jangan yang disimpan terus gak dipakai-pakai, lupa cabut akinya, ya tekor nanti akinya. Jadi bisa mungkin kalau mau disimpan lama ya udah lepas saja akinya biar aman akinya gitu. Dan keamanan data. Ini bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, informasi lokasi kita ini bisa digunakan untuk pelacakan mereka. Penggunaan teknologi GPS di masa yang akan datang, dan sekarang juga sebenarnya udah mulai menggunakan di era
industri 5.0 tuh udah semuanya tuh gimana caranya kita sebagai masyarakat tuh bisa menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi dengan sebanyak-banyaknya. Kemudahan teknologi bagi kita sendiri tuh banyak banget di zaman sekarang. Yang pertama ada GPS versi 3 yang udah dimodernisasi. Jadi, ya itu seperti Google Map itu udah termasuk GPS versi 3. Kemudian indoor positioning. Jadi kalau teman-teman pernah kerja di instansi bidang apa ya? Pokoknya di indoor positioning tuh, jadi kita tuh bisa mengetahui posisi kita ada di gedung berapa nih, ada di lantai berapa, ada di ruangan apa. Cuman indoor positioning ini lumayan agak ribet karena harus integrasi wifi, bluetooth, dan banyak sensor. Ini biasa digunakan di mall, bandara, rumah sakit. Dan ketiga ada kendaraan otonom. Nah, ini udah mulai banyak nih kendaraan otonom. Yang pertama muncul kan Tesla itu masih dalam tahap perkembangan. Soalnya beberapa percobaan tuh kadang kendaraan otonom tuh dia gerak sendiri gitu, nggak sesuai jalur yang udah kita navigasikan. Cuman ya saya pribadi yakin kedepannya tuh kendaraan otonom ini banyak manfaatnya untuk kita gitu. Ya kita ada di mana mobil tanpa tanpa supir bisa datang nyamperin kita gitu kan, canggih banget gitu, kita nggak perlu repot apa turun parkiran apa kemana gitu, mobilnya nyamperin kita. Kemudian untuk yang ini air navigation tuh jadi kayak gini, kita lagi ada misal di mall nih, mall mana yang nggak gede ya, Gandaria ada, mall Gandaria, terus kita baru belum tahu nih mana pintu barat utaranya karena kita masih baru masuk. Nah dengan air navigation dia melalui kamera handphone tapi kayak Google Map gitu, bisa secara virtual pakai Google apa bisa mengetahui kita nih misal kita mau ngarahinya ke pintu barat. Nah, kamera kita dengan integrasi aplikasi air navigation itu bisa diarahin nih kita mau kemana, tujuannya kemana, nanti diarahin. Misal mau ke pintu barat, kita kamera ini di depan kita lagi di posisinya misal di lantai 3, mau ke pintu barat nih diarahin. Ada panah ke bawah, misal ke lantai 2, 1, terus udah di bawah tuh diarahin lagi, nanti pakai panah tuh ini ke kanan nih kalau mau ke pintu barat gitu. Jadi kayak Google Map tapi persis di dalam ruangannya gitu. Itu beberapa teknologi GPS yang mungkin di masa akan datang dan sedang kita apa kembangkan. Ada beberapa tersebut. Nah ini sebelum ini yang terakhir ya. Yang terakhir tuh saya tuh mau share rangkaian kelistrikan gimana cara memasang GPS pada kendaraan. Cuman sebelum ke sana teman-teman mungkin ada yang bertanya tentang GPS. Ayo silakan yang ingin bertanya, mungkin masih malu-malu kayak Kak. Oke, sambil nunggu pertanyaan, sambil nyiapin pertanyaan, teman-teman boleh nyiapin dari sekarang. Ini dari anak-anak motor mungkin ya, mungkin ada beberapa anak-anak motor di sini yang ikut. Ini saya share rangkaian kelistrikan cara memasang GPS di kendaraan kita. Ini GPS itu kita bisa beli di online shop, macam-macam harganya tergantung kualitas. Ada yang 300.000, 400.000. Makin harganya mahal ya makin bagus juga. Afan ini mix siapa yang ini ya? Yang tembus. Halo? Kayaknya ada yang Pak Ustadz, mohon maaf, mikrofonnya ke mute itu Pak Ustadz. Oh iya, ke mute ya. Oke, kita lanjut ya.
Ini rangkaian. Halo, ada suaranya kan ya? Sudah terdengar, Pak. Ada Ustaz. Ini ada rangkaian kelistrikan, gimana caranya pasang GPS tracker, namanya GPS tracker pada kendaraan kita. Ini GPS-nya, ini tipe M558TA. Hampir semuanya tuh memiliki 4 soket atau 4 ujung kabel. Nanti kita sambungin satu-satu. Ini ada kunci kontak kita, kemudian ada relay sebagai yang memutus dan membantu kelistrikan kita supaya tidak terlalu berat ke aki. Jadi agar ini membantu nyala si GPS tracker, di sini ada 4 kabel, yang 2 kabelnya merah putih, merah hitam. Yang merah ini nanti kita sambungin ke positif aki. Kemudian yang hitam ini kita sambungin ke negatif aki supaya nanti GPS tracker ini bisa standby terus, nyala terus. Kemudian yang oranye kita masukin ke kunci kontak. Jadi ketika kunci kontak on, ini nyala gitu kan. Kemudian yang kuning ini kita masukin ke relay yang dengan kode 86. Jadi yang M di sekarang tuh di rangkaian sekarang sistemnya tuh ketika ini kan nanti si GPS tracker nih terintegrasi dengan aplikasi yang ada di handphone kita. Nah, itu ada tuh aplikasinya. Ya begitu kita bisa lihat posisi kita, terus matiin kendaraan kita. Cuman yang sekarang tuh yang dimatiinnya tuh jalur ini nih, jalur apa? Ini tadi salah nulis lagi. Jadi jalur bahan bakar. Jadi ketika ini on, ini dari kunci kotak on, motor nyala, jalur bahan keluar arus positif dari sini, kemudian nyambung. Nah, nanti ini nyala nih, lancar kan, normal. Jadi arus bahan bakar tuh normal nyala motor kan. Cuman ketika kita di aplikasi handphone kita matiin kendaraan kita, nanti dari sini nih dia nggak ada arus. Maka yang di sini tuh, jadi di sini tuh ada saklar. Ketika di sini nggak ada arus, saklar di sini tuh akan lepas. Ketika saklar ini lepas, ya di sini nggak ada arus, nantinya nggak ada arus listrik buat nyalain si bahan bakarnya. Maka di starter berkali-kali pun motor itu nggak bakalan nyala. Nah, mungkin sekilas tentang GPS tracker pada kendaraan, cara pemasangannya begitu, sistem kerjanya begitu. Sebelum ini nggak ada materi lagi soalnya udah ini. Barangkali teman-teman ada yang bertanya, udah nyiapin pertanyaannya? Izin bertanya, Pak Ustadz. Oke, silakan. Jadi kan semisal saya punya motor nih, pengen masang GPS segala macam. Nah, semisal motor kita punya masalah di bagian listrik ataupun supply powernya gitu. Cara lain selain dari aki buat masang GPS biar tetap nyala setiap saat gitu. Siapa tahu dicurinya nggak dinyalahin motornya gitu ya. Kira-kira saran dari Pak Ustadz apa tuh buat GPS-nya tetap nyala gitu. Terima kasih. Berarti ini akinya nggak ada mungkin ya? Siap, betul. Akinya nggak ada. Kalau gitu mah susah ya. Tapi sebenarnya ini kan aki tuh fungsinya biar dia si GPS itu tetap standby nyala. Jadi meskipun motornya nggak nyala, tapi GPS itu tetap nyala gitu. Kalau akinya nggak ada, ya GPS-nya otomatis mati. Jadi sebisa mungkin ya kita siapin aki supaya GPS tracker ini bisa nyala, bisa terintegrasi ke handphone kita. Mungkin itu ya pemahaman saya. Tapi teman-teman yang lain mungkin yang lebih paham tentang otomotif boleh dibantu menjawab. Tapi sepemahaman saya itu begitu.
sekedar membantu menjawab Ustadz Maulana. Boleh? Silakan Ustadz Ali. Jadi sebetulnya untuk GPS model sekarang itu ada juga yang sudah menggunakan baterai. Ya, jadi dia akan tetap hidup ketika mesin pun kondisinya mati. Dan dia bisa otomatis charging ketika baterainya itu berkurang ketika motor dalam kondisi menyala. Ya, terus juga yang terkait gambar dari Ustadz Maulana di atas, kenapa dia bisa mematikan motor? Yang dimatikan itu adalah oil pumpnya. Jadi kalau oil pump itu kan pompa bensin. Biasanya motor-motor sekarang udah menggunakan pompa to injection. Nah itu pompa bensinnya dimatikan sirkuitnya oleh si GPS. Dan juga GPS sekarang udah ada yang namanya assisted GPS yang menggunakan BTS. Jadi menggunakan pemancar telepon, sinyal-sinyal pemancar telepon juga. Jadi ini sebetulnya yang kejadiannya si ojek kemarin itu dia pertama dia menggunakan IoT ya, makanya teman-teman dalam IoT dia menggunakan SIM card di dalam GPS-nya, memanfaatkan internet untuk mengontrol GPS-nya mematikan mesin toolsnya. Jadi ketika mesinnya sudah mati kan didorong tuh sama si pencurinya, dia track, akhirnya dia kejar, dia track dan itu dia mendapatkan posisi pencurinya. Jadi lebih akurat antar di gabungan antara antara satelit bisa dengan posisi BTS terdekat dari si SIM card. Jadi di perangkat GPS yang terpasang itu sudah ada IoT yang ada SIM card di dalamnya. Gitu ya. Sudah menambahkan Ustadz Maulana, maaf. Wah, itu emang betul sekali, Ustadz. Ya begitulah. Ini kita dapat pemahaman baru. Jadi udah ada GPS yang terbaru. Jadi bisa ya, tadi saudara siapa tadi yang bertanya itu. Jadi bisa, kita nggak ada aki, yang penting sistem pengisian kita tuh normal, jadi nanti kita bisa isi baterai yang ada di GPS trackernya. Boleh nih dipasang nih, kapan mau masang? Sekalian jualan ya Ustadz ya. Waduh, belum ada linknya, Ustaz. Gimana, pertanyaan sudah terjawab? Siap, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Luar biasa, terima kasih juga. Ada pertanyaan selanjutnya tentang GPS? Ada di chat itu Ustadz Maulana. Ada di chat Ustadz. Baik, izin saya bacakan ya Kak Maulana. Gimana pertanyaannya, Kak? Pertanyaannya ini dari Ica Sinsa. Izin bertanya Kak, bagaimana cara GPS dapat membantu dalam sinkronisasi waktu pada perangkat komputer dan jaringan? Terima kasih. Keren sekali ini pertanyaannya tadi. Sinkronisasi waktu pada perangkat jaringan, pada komputer ya. Jadi tanggal kita tuh bisa otomatis ganti gitu mungkin ya. Ini yang bertanya itu Kak Ica ya? Iya, Ica Sinsa. Oke. Ini yang pernah saya tahu ya. Jadi di laptop tuh ada, di laptop kita ada baterai. Jadi dia tuh baterainya tuh nggak, kalau kalau tanggal dan waktu dia tuh ada baterai khusus buat tanggal dan waktu. Jadi kalau yang lainnya kan kayak layar gitu. Dan lainnya tuh menggunakan baterai yang kita cas pakai colokan gitu kan. Tapi kalau buat namanya baterai BIOS, nah baterai BIOS. Jadi BIOS ini dia dikhususkan untuk tanggal, waktu, dan pada saat pertama kali nyala. Jadi BIOS ini dia otomatis hitung tanggalnya, hitung waktunya dengan bantuan satelit tentunya.
Mungkin begitu dari saya. Tapi teman-teman ada yang mau nambahin? Oke, terima kasih banyak Kak atas penjelasannya yang insightful banget. Istilah zaman sekarang tuh daging banget gitu materinya, apalagi sempat kita diskusi bareng gitu ya. Untuk teman-teman yang ikut acara PUBG STI, izin mengingatkan bahwa sertifikat nanti bisa diakses di pesan Zoom ini ya. Oh ya Kak, eh makasih banget nih untuk materinya gitu ya. Ternyata tuh GPS fungsinya banyak banget selain Google Maps gitu ya. Karena kan biasa kita taunya tuh di film-film kalau misalnya kita lacak mobil atau kendaraan gitu, ternyata beneran ada. Nah, mungkin aku mau nanya nih Kak. Boleh Kak. Boleh kan ya, Kak Maul? Boleh. Siapa nih yang pernah nyasar gitu, padahal udah pakai Google Maps? Karena aku tuh sering banget sama suami misalnya kalau suatu tempat gitu kan, udah bener ngikutin Google Maps, tapi entah hukum alam atau gimana ya, kalau cewek yang baca tuh kadang suka nyasar gitu, atau mungkin alamatnya palsu kali gitu ya Kak. Sebenarnya ini izin jawab. Boleh ya? Udah berarti ya pertanyaan ya? Ya sudah Kak. Itu sebenarnya tuh bisa dijelaskan secara ilmiah gitu, bukan hanya apa karena wah karena disasarin setan gitu jadi nyasar gitu. Enggak juga. Jadi map GPS itu atau Google Map yang ada di kita tuh kalau device kitanya udah pertama device kitanya misal terlalu jadul. Jadi dia tuh nge-lag memproses device-nya tidak sempurna. Kadang saya pernah pakai juga handphone yang udah lama paksain pakai GPS bener nyasar gitu. Kemarin itu dari Depok mau arah ke Tangerang cuma karena mapnya begitu jadi si map itu harusnya udah belok nih cuman karena device kita udah lemot jadi beloknya di depan gitu di depan tuh baru belok padahal harusnya sebelum gang apa harusnya nih belok di gang satu cuman karena mapnya lemot handphone kitanya lemot device kitanya lemot dia tuh baru kebaca baru kelihatan belok ketika kita sudah berada di gang kedua padahal di mapnya tuh udah bener kita tuh udah apa masuk di gang satu cuman karena lambat gitu gak nyampe ke gang satu jadi baru saya tanya di gang dua itunya baru menuju baca di mapnya ikutin arahnya masa ngikutin lama-lama kesasar gitu terus juga GPS ini kan tadi ada beberapa penghalang mungkin ya sinyal GPS dari satelit ke receiver kita. Yang pertama kalau di hutan pohon lebat gitu kan jadi sinyal sinyal GPS itu nggak terlalu kuat gitu tapi kalau di handphone-handphone yang sekarang tuh meskipun kita nih udah di Google Map kita udah kita navigasiin misal dari Tangerang mau arah ke Puncak Bogor yang penting kita udah pencet mulai data kita mati itu tetap tetap bisa diarahin gitu soalnya tanpa kita data juga itu masih bisa jalan gitu tanpa ada internet gitu yang penting GPS-nya nyala yang lokasi sayanya nyala nanti dia integrasi sama satelit nah, begitu tanpa internet juga bisa menggunakan Google Map gitu mungkin begitu kalau dari saya pribadi. Baik, terima kasih Kak Maul. Mungkin kita akan buka 3 sesi pertanyaan lagi kali ya Kak, sebelum ditutup. Wih, masih banyak ya pertanyaan kita. Boleh silakan kalau Silakan masih ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin untuk tindakan preventif supaya kendaraan kita aman dari pencurian. Tadi kan udah ya, mungkin mau digali lebih dalam lagi atau ingin tanya-tanya yang lain, dipersilahkan ya teman-teman. Yuk, boleh tanya-tanya santai, jangan malu-malu, mumpung ada Kak Maul nih, kita bisa tanya-tanya secara langsung. Kapan lagi kan, biasanya Kak Maul tuh sibuk gitu kan. ini nanti nanya soal kendaraan ya jangan jauh-jauh dari kendaraan kalau kendaraan misalnya saya bantu jawab dikit-dikit soalnya saya juga kan dulunya
SMK tuh SMK di otomotif, teknik otomotif. Terus juga sehari-hari saya juga hobi gitu ya, mungkin masuknya hobi gitu, bongkar-bongkar motor tentang kendaraan gitu. Mungkin ada yang dibantu tentang kendaraan di luar GPS tentang kendaraan ya, boleh ditanyain. Izin bertanya Ustadz Maul. Silakan Ustaz. Nih karena ngomong-ngomong masalah kendaraan, kira-kira posisi yang tepat meletakkan GPS itu di kendaraan di mana ya Pak Maul ya, Ustadz Maul ya? Kalau kita memasang sendiri gitu misalnya. Oke, izin jawab ya Ustaz Ali. Jadi sebisa mungkin kita taruh GPS tracker ini di tempat yang kalau kita buka bodi motor tuh banyak bautnya gitu. Ya kalau di NMAX yang paling banyak bautnya tuh di depan. Di depan tuh wah itu lumayan banyak banget tuh bautnya. Jadi meskipun si malingnya nih karena niat banget buat nyuri motor kita, dipretelin motornya, itu masih keburu kita buat ketemu sama maling itu gitu. Soalnya baut yang bagian depan itu banyak banget. Tapi kalau motor-motor ya intinya kayak gitulah. Cari tempat yang kalau kita buka bodi tersebut tuh banyak baut yang harus dibuka. Kalau secara umum sih yang paling banyak harus dibuka tuh di daerah kepalanya tuh di speedometer, di bawah speedometer. Itu kita tuh kalau mau buka itu lumayan agak ribet, kita harus buka spion dulu, buka cover depan yang plat nomor, soalnya ganjel kan kalau mau buka yang cover speedometer itu. Cuman ya garis besarnya kita tuh harus cari tempat posisi yang paling banyak bautnya untuk dibuka. Mungkin begitu saat tadi jawaban dari saya. Terima kasih Ustadz Maul. Berarti 2 lagi pertanyaan nih. Oh, aku nggak bisa. Kak Maulana suaranya di mute ya. Halo Kak. Halo, ada? Oh ya. Gimana? Ayo Masih ada siapa lagi pertanyaan? yang ingin bertanya? Itu kan di chat ada yang bertanya tuh di Oh chat. di chat ada yang bertanya ya. Sebentar, Boleh? saya cek dulu. Izin Kak bertanya. Silakan. Sebentar Kak, yang di chat dulu ya. Oh, boleh. Tolong bertanya Kak. Dari Anissa Mufidah. Izin bertanya Kak, kenapa GPS lebih sering hilang sinyal pada saat di dalam ruangan? Misalnya parkiran di dalam basement. Terima kasih. Nah, itu karena terhalang oleh banyak gedung. Apalagi basement itu kan di lantai bawah. Jadi sinyal satelit itu nggak nyampe ke receiver kita, ke HP kita tuh. Terlalu banyak penghalang. Harus ngelewatin, belum lagi kalau di gedung-gedung ada pohon-pohon, banyak rintangannya gitu. Satelit itu mau nyampe ke HP kita tuh banyak rintangannya. Udah ngelewatin pohon-pohon, belum gedung-gedung gitu. Tiang-tiang gedung kan lumayan juga itu. Jadi mau nyampe ke HP kita tuh banyak cobaannya gitu. Jadi nggak nyampe-nyampe. Jadi makanya terhalang gitu. Terus juga kalau cuaca buruk juga dia tuh ngaruh banget. Jadi sinyal satelit itu kalau cuaca nggak mendukung, banyak awan, badai lah istilahnya, dia tuh sangat ngaruh banget ke nyampe ke HP kita tuh banyak gangguannya gitu. Kemudian ada juga mungkin dari handphone kita juga tadi kan. Handphone kita kalau yang udah versi lama itu pasti lemot untuk dapetin sinyal dari satelit itu. Makanya sebisa mungkin kita tuh ya kalau ada rezeki 2 tahun sekali itu update handphone gitu supaya ya setiap sekarang tuh apalagi sekarang itu kan istilahnya apa ya, nge-push teknologi. Jadi
Kalau dulu kan HP satu bisa dipakai buat 5 tahun gitu. Tapi sekarang tuh HP HP satu nggak bisa kuat 3 tahun tuh, harus sebisa mungkin ganti. Dulu di RAM 2 aja kita udah bisa ngapa-ngapain. Sekarang di RAM 2 tuh bisa ngapain kita? Install WhatsApp aja udah nge-like gitu. Baru aja kemarin baru RAM 4 baru beli, udah ada lagi device yang baru dengan RAM 8. Itu kalau kita nggak segera update, ngaruh juga ke sinyal kita. Mungkin begitu dari saya. Semoga membantu ya Kak jawabannya. Boleh dilanjut untuk pertanyaan terakhir? Dipersilakan. Oh, nggak jadi Kak, bisa dilanjutin aja. Loh, kenapa nggak jadi? Baik, kalau sudah tidak ada, akan kita tutup ya. Jadi terima kasih banyak untuk Kak Maul. Karena kalau mungkin kita nggak tahu gitu ya, kalau kehilangan mobil atau motor, pasti kan bakal panik gitu kan, atau telepon keluarga, atau mungkin update status dulu nih di medsos. Cuman kita udah tahu nih, ternyata fungsi GPS itu bisa buat ngelacak kalau motor atau kendaraan hilang gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, izinkan saya sebagai panitia untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada narasumber kita, Kak Maulana, sebagai tanda terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan pada hari ini. Terima kasih banyak, semoga makin berkah ilmunya dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk sertifikat peserta sudah ada di chat ya teman-teman. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung acara dari diskusi hari ini. Kita bisa simpulkan ya kalau GPS itu bukan cuma buat cari jalan, tapi juga jadi teknologi penting buat jaga keamanan di era digital. Terima kasih buat narasumber, panitia, dan semua peserta yang sudah hadir dan aktif. Saya Asmalia Junika pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di webinar PUBG STI berikutnya. Salam hangat, tetap sehat, dan jangan lupa jaga kendaraan kalian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Ustaz Paul.